Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya untuk belajar? Anak-anak, Pak Ari sudah menyiapkan materi pembelajaran hari ini. Silakan simak pembelajaran hari ini sampai selesai. Tapi sebelum menyimak, Pak Ari selalu mengingatkan, jangan lupa like video berikut ini, dan yang terpenting adalah silahkan absen sesuai kelas masing-masing dan nama lengkapnya. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang budidaya tanaman sayuran. Untuk itu silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa, jika ada yang kalian anggap itu penting, silahkan catat dan pahami materinya sampai selesai. Sebelum kita ke materi yang akan kita pelajari, anak-anak, berikut adalah peta materi tentang budidaya tanaman sayuran. Budidaya tanaman sayuran memiliki 3 aspek, di mana yang pertama adalah jenis-jenis tanaman sayuran. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang akar, batang, daun, tangkai, buah, bunga, biji, dan umbinya. Kemudian aspek yang kedua adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran, di mana memiliki 2 sub, yaitu sarana produksi dan tahapan budidaya. Kemudian aspek yang ketiga adalah alternatif media tanaman sayuran. Ada 2 sub di sana, yaitu tentang hidroponik dan vertikultur. Kemudian kita beranjak ke tujuan pembelajaran. Ada 4 yang perlu kalian pahami, yaitu pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman komoditas tanaman sayuran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran di wilayah setempat. Kemudian yang ketiga adalah merancang kegiatan budidaya tanaman berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan dan mempresentasikan kegiatan budidaya tanaman sayuran yang ada di wilayah setempat. Kita ke materi pokok, yaitu jenis tanaman sayuran, di mana Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang sangat cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran. Manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran. Sayuran merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar atau konsumen yang masih meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan permintaan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia karena kesadaran akan manfaat mengkonsumsi sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan asal
tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikutnya, setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Sedangkan pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, dan sawi hijau. Kemudian untuk tugas kali ini silahkan cari 5 nama tanaman sayuran yang ada di Kota Batu. Kemudian kalian tuliskan ciri-ciri tanamannya, mulai dari bentuk daun, akarnya, kemudian buahnya atau lain sebagainya. Kalian cari ciri-ciri tanaman yang kalian sebutkan itu. Kemudian dari ciri-ciri tanaman tersebut kalian tulis juga bagian mana yang biasanya dimanfaatkan atau dimakan. Setelah itu di kolom bawah itu ada kalimat ungkapkan perasaanmu. Setelah kalian mencari 5 tanaman sayuran dan menuliskan ciri-cirinya, silahkan ungkapkan perasaan kalian tentang manfaat sayuran yang biasanya dikonsumsi oleh kalian atau warga Kota Batu pada umumnya. Setelah itu, jika sudah selesai, kumpulkan tugas. Hari ini saya tunggu sampai jam 3 sore. Terima kasih, selamat belajar, ditunggu tugasnya.